Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika Padian Kurniawan Magister Pendidikan. Di sini kami kelompok 11, ada saya Gina Sania Milani dengan NPM 232151097, ditemani oleh rekan saya Dini Afriani dengan NPM 232151073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian autentik. Boleh di next? Oke, di sini ada dua subbab yang akan kami paparkan. Yang pertama penilaian autentik atau authentic assessment dan penilaian tradisional, serta prinsip dan tujuan penilaian autentik. Oke, yang pertama kita masuk langsung saja ke subbab pertama, yaitu mengenai penilaian autentik yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Di next. Oke, penilaian autentik atau authentic assessment adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Atau penilaian autentik adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik pada standar nasional pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan salah satu standar yang bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian serta pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, eduktif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan juga pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif menurut Poehler pada tahun 2013. Lalu di sini ada ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produknya. Yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Jadi dilaksanakannya selama proses pembelajaran dan juga setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga menggunakan berbagai cara dan sumber. Jadi tidak hanya menggunakan satu cara dan satu sumber saja. Jadi menggunakan beberapa cara atau sumber. Yang keempat, tes hanya satu alat, salah satu alat pengumpulan data penilaian. Jadi di sini tidak hanya berupa tes, tes di sini itu hanya salah satu alat pengumpulan. Jadi bisa menggunakan alat pengumpulan data penilaian yang lain. Yang kelima, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari atau kontekstual. Jadi tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kehidupan nyata mereka di dunia nyata. Jadi harus kontekstual. Yang terakhir ada penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitasnya. Next. Lalu di sini ada prinsip-prinsip penilaian autentik. Menurut Puhlis dalam Rahmawati dan Fatimah 2015 atau dalam penelitian Rahmawati dan Fatimah, menjelaskan bahwa penilaian autentik memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Yang pertama, penilaian autentik bukan bertujuan untuk menghakimi siswa, melainkan untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian dilakukan secara komprehensif dan seimbang, yaitu dengan memperhatikan baik penilaian terhadap proses pembelajaran maupun hasil akhirnya. Jadi tidak berat sebelah, tidak hanya memperhatikan penilaian itu dari proses pembelajarannya saja, tapi setelah hasil pembelajarannya juga itu diikut dipertimbangkan. Alias, selama proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu seimbang atau komprehensif. Yang ketiga, guru berperan sebagai penilaian konstruktif yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga mampu merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan berbagai konteks, serta bagaimana perkembangan mereka di berbagai situasi pembelajaran. Kata yang tadi seperti tadi yaitu pembelajaran kontekstual. Jadi guru di sini itu hanya guru di sini sebagai penilaian konstruktif, jadi tidak hanya menilai hasil akhirnya saja, tetapi mampu gitu merefleksikan bagaimana siswa itu belajar, bagaimana pembelajaran itu bisa dihubungkan dengan kontekstual yang ada di dunia nyatanya siswa, seperti itu. Di next.
Lalu penilaian autentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam penilaian diri dan penilaian antar teman, sehingga dapat membangun kesadaran terhadap kemampuan dan pengembangan diri masing-masing. Jadi di sini tuh maksudnya siswa di sini dapat saling menilai antar teman. Jadi tidak hanya penilaian dari diri dan juga penilaian dari guru, tetapi juga ada penilaian dari rekannya. Yang kedua, penilaian autentik mengukur keterampilan dan performa siswa berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Lalu penilaian ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat atau instrumen secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Seperti yang tadi dijelaskan dari ciri-ciri, yaitu tidak hanya menggunakan tes saja untuk alat penilaian autentik ini. Jadi dapat diselipkan di sela-sela proses pembelajaran atau diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil dari penilaian autentik tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, dan menentukan prestasi belajar siswa secara objektif. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi guru, penilaian ini juga bermanfaat oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Jadi semuanya terlibat dalam penilaian autentik. Next. Selanjutnya ada kesulitan implementasi penilaian autentik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suandani pada tahun 2020, bentuk-bentuk kesulitan yang dialami guru dalam implementasi penilaian autentik meliputi yang pertama kesulitan guru dalam membuat dan mengembangkan instrumen penilaian, menyebabkan banyaknya instrumen penilaian tidak terisi. Bahkan terdapat guru yang menilai siswa tanpa menggunakan instrumen penilaian. Ketidakpahaman guru dalam mengembangkan instrumen membuat guru hanya mengutip yang ada pada buku pedoman guru. Jadi perlunya bimbingan harusnya. Perlunya bimbingan terhadap bagaimana pembuatan instrumen penilaian ini sendiri kepada guru. Lalu kesulitan guru dalam memberikan skor penilaian disebabkan ini kesulitan guru dalam memberikan skor penilaian. Jadi karena pembuatan instrumennya juga masih terbilang terbatas, jadi di sini guru juga kesulitan memberikan skor penilaian. Lalu kesulitan guru dalam menilai berbagai aspek penilaian autentik, guru masih belum mampu secara optimal dalam menyiapkan bahan penilaian dari ketiga aspek. Guru belum memahami teknik penilaian secara prosedur penilaian ketiga aspek. Selanjutnya ada kesulitan guru dalam melaksanakan penilaian di kelas karena guru harus mengajar, membimbing, dan menilai tiga aspek sekaligus dalam satu waktu. Hal tersebut membuat penilaian yang dilakukan tidak tuntas. Karena yang tadi dijelaskan kalau misalkan penilaian autentik ini digabungkan atau diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran sehingga waktu guru di kelas itu semakin terbatas. Di samping guru harus mengajar, guru juga harus membimbing dan menilai tiga aspek penilaian autentik tersebut. Jadi kesulitan membagi waktu ketika di kelas. Selanjutnya kesulitan guru dalam pengolahan nilai menggunakan aplikasi sehingga guru masih menghitung secara manual. Tentunya akan menghabiskan waktu yang lama. Lebih lanjut lagi, kesulitan guru juga dapat dalam memberikan deskripsi terhadap nilai akhir dari KD yang telah ditempuh oleh siswanya. Di sini itu masih banyak guru-guru yang belum bisa menggunakan teknologi secara baik dan benar gitu. Jadi perlu ada bimbingan lagi terhadap guru-guru terhadap teknologi itu sendiri. Next. Selanjutnya ada langkah penilaian autentik. Yang pertama, identifikasi dan penentuan standar. Standar di sini adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penilaian. Yang kedua, penentuan tugas autentik. Langkah berikutnya adalah
menentukan tugas autentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. Pemilihan tugas autentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan yang di dunia nyata. Jadi tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan kompetensi standar yang telah diidentifikasi dan juga diintegrasikan dalam keadaan yang kontekstual atau di dunia nyata. Maka dari itu, setiap guru harus membaca kompetensi dasar terlebih dahulu. Jadi di sini guru harus paham, harus membaca, harus memahami kompetensi dasarnya terlebih dahulu dalam membuat penentuan atau dalam penentuan tugas autentik. Next. Selanjutnya ada pembuatan kriteria tugas autentik. Kriteria dalam penilaian autentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Jadi, setelah proses pembelajaran pun harus ada pembuatan kriteria tugas autentik. Di sini dapat dikatakan kalau ini adalah evaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas-tugas autentik yang telah diintegrasikan dalam penilaian autentik. Selanjutnya ada pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat pencapaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kriteria biasanya terdiri atas kata-kata tertentu yang mencerminkan apa yang harus dicapai peserta didik. Tingkat capaian kinerja umumnya ditunjukkan dengan angka-angka, besar kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian hasil peserta didik. Di next. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai penilaian autentik, sekarang kita membahas mengenai penilaian tradisional. Penilaian tradisional. Penilaian tradisional adalah jenis penilaian yang paling sering orang pikirkan ketika mereka mendengar kata tes atau ujian. Bentuk yang paling umum dari penilaian tradisional adalah tes pilihan ganda. Kebanyakan orang cepat untuk berasumsi bahwa penilaian tradisional membosankan dan terlalu standar. Seperti semua metode lain dalam penilaian, penilaian tradisional memiliki kekuatan dan kelemahan. Penilaian tradisional umumnya memiliki kepraktisan tinggi karena mereka mengambil sedikit waktu untuk mengelola dan mencetak gol. Pertanyaan umumnya objektif dan hanya ada satu jawaban yang benar. Tidak ada banyak ruang untuk bias dalam penilaian dan penilaian tradisional. Penilaian tradisional dapat diselesaikan dalam jangka waktu kelas dan dapat diserahkan kembali kepada siswa segera karena tergolong penilaian yang memiliki praktisan tinggi. Metode penilaian tradisional telah menjadi bagian integral dalam kelas dan pendidik hanya bisa banyak yang percaya yang diperlakukan untuk menentukan apakah siswa memahami isi dasar. Penilaian tradisional meliputi tes standar kertas dan pensil seperti pilihan ganda, pencocokan, dan tes benar atau salah. Kebanyakan tes di mana siswa diminta untuk memilih jawaban atas pertanyaan daripada membuat respon asli mereka sendiri akan menjadi penilaian tradisional. Atau definisi lain dari penilaian tradisional adalah setiap jenis penilaian di mana siswa memilih respon dari daftar yang diberikan. Di next. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian tradisional. Yang pertama, pilihan ganda ujian. Yang kedua, isi dalam kosong. Yang ketiga, tes penempatan, standar pengujian, akhir ujian, benar atau salah. Lalu ada pendek jawaban, lalu karangan, sesuaikan, dan grouping. Jadi, dalam penilaian tradisional tidak ada yang membuat siswa itu berpikir lebih lanjut gitu. Karena di sini hanya berupa jawaban-jawaban pendek kalaupun itu esai. Namun kebanyakan penilaian tradisional itu menggunakan pilihan ganda. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian penilaian tradisional. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan penilaian tradisional memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama kita bahas dulu mengenai keuntungan penilaian tradisional. Penilaian tradisional merupakan metode yang efisien dan efektif untuk menentukan apakah siswa mempertahankan materi konten.
Tes tradisional lebih mudah untuk kelas dan mengambil sedikit waktu untuk kelas daripada kebanyakan metode penilaian alternatif yang lain. Dan guru yang paling terbatas dalam waktu yang mereka miliki di dalam kelas. Jadi berbeda dengan penilaian autentik yang memerlukan waktu lebih lama dan guru sedikit kesusahan dalam menentukan waktu. Kalau di penilaian tradisional itu guru bisa lebih leluasa gitu karena penilaian ini membutuhkan hanya waktu sedikit. Penilaian tes tradisional yang objektif dan tidak didasarkan pada penilaian guru, pendapat atau bias, dan karena itu tidak dipengaruhi oleh sikap guru. Yang pertama, definisi dan alternatif. Penilaian tradisional mengacu pada standar pengujian yang menggunakan pertanyaan dengan sejumlah pilihan jawaban, atau dapat dikatakan dengan pilihan ganda. Yang kedua, kemudahan analisis. Salah satu manfaat utama dari penilaian tradisional adalah kemudahan yang administrator dan profesional penerimaan dapat menganalisa dan membandingkan nilai siswa. Pengujian standar yang mengandalkan sepenuhnya pada respon terukur menghasilkan penilaian yang mudah untuk mencetak gol. Pembuatan uji dapat mengkategorikan pertanyaan untuk menentukan daerah mana siswa unggul dalam daftar yang mereka mengalami kesulitan dengan hasil siswa sebanding dari waktu ke waktu dan di seluruh kelompok besar beragam siswa atau besar beragam siswa. The next. Yang kedua, kita bahas mengenai kerugian penilaian tradisional. Oke, atau kelemahan penilaian tradisional. Tes tradisional membuat fokus kurang pada belajar dan berpikir secara mendalam. Jadi kalau misalkan tes tradisional tidak memerlukan critical thinking-nya siswa gitu. Dan mungkin membuat beberapa siswa itu kehilangan fokusnya dan lebih ke arah hafalan dan pengulangan. Siswa menerima umpan balik kecil dari tes tradisional selain pertanyaan ditandai salah sering oleh mesin yang dinilai tes. Tes tradisional mengungkapkan sedikit tentang proses berpikir siswa juga tidak mencerminkan apakah siswa mengalami kecemasan tes dalam rangka membangun sebuah tes yang berguna dan dapat diandalkan. Adapun kelemahan penilaian tradisional yang pertama kurangnya konteks. Metode penilaian tradisional memiliki kekurangan konteks dunia nyata. Siswa menjawab pertanyaan satu per satu tanpa perlu menerapkan jangka panjang keterampilan penalaran kritis. Seperti yang tadi disebutkan, kalau misalkan penilaian ini itu tidak memerlukan critical thinking-nya siswa atau berpikir kritisnya siswa, jadi karena tidak mengintegrasikan soal-soal atau tugas-tugasnya dalam konteks dunia nyata. Jadi siswa itu hanya berpikir, oh ini jawabannya A, oh ini jawabannya B tanpa mempertimbangkannya kembali. Yang kedua, dampak terhadap pengajaran. Penilaian tradisional juga memiliki baik kelebihan dan kekurangan ketika datang ke pendidik mengajar. Pasukan pengkajian pendidik cara untuk menghabiskan waktu mengajar siswa bagaimana mengelola tes, termasuk strategi untuk memilih jawaban yang benar dari kelompok yang terdaftar tradisional. The next. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih perbandingan penilaian autentik dan penilaian tradisional. Penilaian tradisional meminta peserta didik memilih jawaban dari berbagai pilihan atau beberapa pilihan, misalnya pilihan ganda dengan tepat. Sedangkan penilaian autentik meminta peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks dan biasanya mewakili aplikasi yang lebih bermakna. Jadi di sini peserta didik diminta untuk berpikir lebih gitu dibandingkan dari penilaian tradisional. Yang kedua, penilaian tradisional menggunakan tes yang dibuat untuk menunjukkan penguasaan suatu pengetahuan, sedangkan penilaian autentik meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dengan melakukan sesuatu seperti dalam dunia nyata. Jadi kalau misalkan penilaian autentik ini kontekstual, sedangkan penilaian tradisional itu tidak. Selanjutnya, penilaian tradisional meminta peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh, sedangkan penilaian autentik meminta peserta didik untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah dipelajari mereka secara substansial. Jadi kalau penilaian tradisional lebih ke berpikir secara hafalan, sedangkan penilaian autentik itu berpikir critical thinking. Selanjutnya, penilaian tradisional. Guru membuat tes dan jawaban peserta didik untuk mengukur kemampuan peserta didik. Sedangkan penilaian autentik, peserta didik memilih dan
mengonstruksi jawaban yang menunjukkan kemampuannya. Dan yang terakhir, penilaian tradisional tidak dapat membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung. Sedangkan penilaian autentik membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan. Karena berbeda dari penilaian tradisional, ya, penilaian autentik itu memerlukan critical thinking, jadi kemampuan berpikir siswanya lebih jauh, sehingga kemampuan peserta didik itu dapat secara langsung terbukti atau terlihat, seperti itu. Mungkin cukup untuk, penilaian tradisional dan juga penilaian autentik yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, next materi akan disampaikan oleh rekan saya Dini Astriani. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang prinsip penilaian autentik. Prinsip penilaian autentik menurut Kunanda 2015, nah prinsip ini terbagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Penilaian autentik harus memiliki tingkat validitas yang tinggi. Artinya, alat penilaian benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dicapai. Jika tujuan pembelajaran menuntut siswa mampu memecahkan masalah, maka penilaian juga harus berbentuk tugas pemecahan masalah, bukan sekedar menghafal teori. Maksudnya di sini adalah agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan nyata peserta didiknya. Yang kedua adalah objektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, bukan dipengaruhi oleh perasaan pribadi guru terhadap siswa. Nah, untuk menjaga objektivitas ini, guru biasanya menggunakan rubrik penilaian yang berisi indikator pencapaian tertentu. Contohnya itu, dengan demikian, semua siswa dinilai berdasarkan standar yang sama. Jadi, tidak ada perbedaan pada penilaian tiap individu. Yang ketiga yaitu adalah adil. Dimaksudkan di sini adalah penilaian autentik harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun gender. Nah, setiap siswa ini memperoleh perlakuan yang sama atau setara dalam proses penilaian. Prinsip ini penting agar hasil penilaian tidak menimbulkan diskriminasi. Jadi kita tidak ada yang namanya siswa favorit gitu. Jadi kayak semuanya ditilai dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah terpadu dengan pembelajaran. Nah, penilaian autentik ini tidak dilakukan secara terpisah dari kegiatan belajar, melainkan menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Saat siswa berdiskusi, melakukan eksperimen, presentasi, atau menyusun proyek, guru dapat langsung melakukan penilaian. Nah, dengan cara ini, penilaian berlangsung alami dan berkelanjutan. Jadi, hal ini terjadi saat siswa berada di kelas gitu. Terus yang kelima yaitu adalah terbuka. Terbuka di sini adalah prosedur penilaian atau kriterianya, yaitu dari hasil penilaian perlu diketahui oleh siswanya. Berarti, guru sebaiknya menjelaskan sejak awal apa yang akan dinilai dan bagaimana cara penilaiannya. Nah, keterbukaan ini membuat siswa memahami target yang harus dicapai dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Nah, penelitian autentik ini dilakukan secara terus-menerus atau berulang selama proses pembelajaran berlangsung. Bukan hanya pada akhir semester, guru dapat mengumpulkan data dari berbagai aktivitas siswa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pada jenjang sebelum awal pertemuan semester sampai UTS atau dari UTS sampai UAS. Nah, jadi ini berlanjut. Nah, prinsip ini tuh memungkinkan guru melihat perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah mencakup 3 ranah utama pendidikan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini siswa tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tapi juga dari perilaku, kerjasama, tanggung jawab, kreativitas, dan keterampilan praktik. Hal ini membuat penilaian lebih lengkap dan komprehensif. Yang kedelapan yaitu bermakna.
Bermakna ini yaitu adalah hasil penilaian harus memberikan manfaat nyata bagi siswa maupun guru. Bagi siswa, hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki kekurangannya, dan bagi guru ini, hasil penilaian menjadi dasar untuk memperbaiki strategi pembelajaran agar lebih efektif. Maksudnya di sini adalah membuat, si murid tuh menjadi lebih baik gitu dari waktu ke waktu, dan, guru juga, bisa memperbaiki dari pembelajaran ketika berada di kelas. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara utuh. Maksudnya di sini adalah, tujuan utama penilaian autentik adalah mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi tersebut meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip, autentik sebelumnya, dimaksudkan agar, siswa ini paham, dari segi pengetahuan materinya, terus keterampilan eee, dalam mengerjakan soal-soalnya, dan sikap, murid itu mendengarkan atau kayak sikapnya itu baik gitu selama pembelajaran. Dan yang kedua yaitu adalah mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan. Nah, di sini maksudnya adalah penilaian autentik bertujuan melihat kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan nyata. Misalnya, siswa matematika diminta menghitung kebutuhan bahan bangunan atau mengelola anggaran sederhana. Dan yang ketiga yaitu menilai proses dan hasil belajar. Selain hasil akhir, penilaian autentik juga memperhatikan bagaimana siswa mencapai hasil tersebut. Nah, guru ini menilai keaktifan, kerjasama, strategi berpikir, ketelitian, dan tanggung jawab selama proses belajarnya. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini, penilaian autentik ini bertujuan memberikan informasi kepada siswa mengenai kelebihannya dan kekurangan mereka. Jadi guru tuh dapat memberikan saran perbaikan agar siswa berkembang lebih baik. Dan yang kelima yaitu adalah meningkatkan motivasi belajar. Karena tugas yang diberikan berkaitan dengan kehidupan nyata, siswa cenderung merasa pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Hal ini menjadikan siswa termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Terus yang keenam adalah dasar perbaikan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah hasil penilaian autentik dapat digunakan guru untuk mengevaluasi metode mengajar yang telah digunakan. Yaitu kayak jika banyak siswa yang belum mencapai kompetensi, guru dapat memperbaiki strategi, media, atau pendekatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terus dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan abad 21. Dimaksudnya di sini adalah penelitian autentik juga bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Hal ini adalah keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern dari dunia kerja. Dan ini adalah contoh bentuk penilaian autentik. Autentik ini terbagi menjadi 6, yaitu portofolio. Nah, portofolio ini bisa dari kumpulan hasil karya siswa selama 1 semester. Terus untuk proyek, yang kedua adalah proyek, yaitu tugas atau jangka panjang untuk menghasilkan produk tertentu. Yang ketiga yaitu presentasi. Nah, presentasi ini siswa menjelaskan hasil kerja di depan kelasnya. Jadi, hasil kerja yang telah, siswa ini teliti, dijelaskan kembali kepada teman-temannya di kelas. Terus yang keempat yaitu praktek. Praktek ini menunjukkan keterampilan siswa secara langsung. Dan yang kelima yaitu adalah observasi sikap. Observasi sikap ini, yaitu guru tuh menilai perilaku siswa sehari-hari selama pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah produk. Produk ini dimaksudnya adalah menilai hasil karya nyata yang dibuat oleh siswa tersebut di dalam kelas.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Dina Suryani yang telah menyampaikan pembahasan materinya mengenai prinsip dan juga tujuan dari penilaian itu sendiri. Mungkin untuk saat ini dicukupkan. Presentasi dari kelompok 11 dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.